Kami, mahasiswa Universitas Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar dengan dosen pengampu Ibu Hilya As-Sauni. Nah, materi yang akan kami sampaikan adalah teori belajar kognitif. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Sinta Ilmi Amaliah dengan NIM 2101012268. Kenalkan, nama saya Manzidah Misadiah, NIM 2101012325. Saya Ahmad Muslimin dengan NIM 2101012244. Saya Ginan Hilmawan dengan NIM 2101012354. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manzidah Misadiah. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Dari kognitifnya sendiri berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan kata knowing yang berarti mengetahui. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mementingkan proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Pada masa-masa awal diperkenalkannya teori ini, para ahli mencoba menjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sampai ke respon tertentu. Bahrudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian pada bola peristiwa-peristiwa internal. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Membelajarnya teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan atau tahap seperti tahap-tahap perkembangan yang dikembangkan oleh John Piaget Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner. Belajar kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Contohnya tuh mempelajari individunya sendiri dalam diri sendiri, tapi tidak meremehkan dengan lingkungan sekitar yang kita tempati untuk belajar. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan. Jadi interaksi individu dan lingkungan dan terjadi secara terus-menerus sepanjang hayat. Terima kasih. Nah, materi yang selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut beberapa pakar. Ada 3 pakar yang mengemukakan teori belajar ini. Yang pertama, Jean Piaget. Beliau menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, di mana suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Jadi, semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syaraf dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Nah, Piaget membagi proses belajar menjadi 3, yaitu yang pertama asimilasi. Asimilasi adalah penyatuan atau pengintegrasian informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif dengan situasi yang baru. Nah, yang 3 adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini adalah penyeimbang antara akomodasi dan asimilasi.
Nah, proses belajar harus sesuai dengan tahapan perkembangan. Di sini biasanya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, sensori motor, yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi perkembangan pada tahap ini adalah didasarkan pada tindakan dan tingkah laku seperti melihat, mendengar, ataupun menyentuh. Nah, yang kedua adalah tahap pra-operasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Ciri perkembangan tahap ini yaitu dengan menggunakan simbol dan tanda bahasa. Nah, yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Di sini anak sudah mulai berpikir atau bernalar yang logis. Nah, yang terakhir adalah operasional formal. Di sini tahap ini anak sudah mulai berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau hipotesis. Jadi kalau anak bersikap ini maka akan terjadi ini. Oleh karena itu, sebagai guru harus memahami perkembangan tahap-tahap perkembangan dengan mengajarkan pembelajaran menggunakan metode atau media pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Teori belajar kognitif selanjutnya yaitu menurut Ausubel. Teori beliau yang paling terkenal yaitu teori belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar bermakna dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan atau penemuan. Yang kedua yaitu belajar hafalan. Menurut Ausubel, anak atau siswa akan belajar bermakna apabila ia mampu mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada. Itu yang dinamakan dengan penerimaan atau penemuan. Sebaliknya, jika siswa tidak mampu menangkap informasi yang ia terima dengan informasi yang sudah ada, maka itu yang disebut dengan teori hafalan atau belajar hafalan. Jadi kenapa kita lupa materi? Yaitu karena kita menerapkan materi yang salah, teori yang salah, yaitu teori hafalan. Contohnya dalam proses penerapan seperti perkalian, ada 2 tipe guru yang yang menyampaikan teori perkalian. Yang pertama, tipe pertama itu disajikan dengan tabel lalu dituntut untuk menghafal. Yang kedua, guru menjelaskan konsep terlebih dahulu. Konsepnya terlebih dahulu seperti 4 kali 5, kok bisa sih hasilnya 20? Nah, itu guru menjelaskan konsepnya itu gini gitu. Itu yang dinamakan dinamakan belajar bermakna. Nah, teori belajar yang terakhir yaitu menurut Jerome Bruner. Teorinya beliau yang paling terkenal adalah free discovery learning, yaitu proses belajar akan berjalan lebih baik apabila guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar memahami konsep dan pemahaman lewat lingkungan sekitar. Jadi anak diterjunkan langsung pada masyarakat untuk diajarkannya gotong royong gitu. Nah, Jerome Bruner ini membagi 3 tahapan perkembangan. Yang pertama itu tahap enaktif, yaitu memahami dunia sekitar anak menggunakan pengetahuan motorik, contohnya dengan gigitan atau sentuhan. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ini anak memahami dunia sekitar menggunakan visualisasi atau melihat dan komparasi.
yaitu membandingkan apa yang telah dilihat. Lalu yang terakhir ada tahap simbolik, yaitu anak mampu memiliki gagasan abstrak melalui simbol-simbol bahasa dan logika. Baik, itulah teori belajar kognitif menurut beberapa pakar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori kognitif yang pertama, sebagian besar kurikulum di Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif atau mengutamakan pengembangan pengetahuan peserta didik. Nah, rata-rata di Indonesia ini sangat banyak atau rata-rata dalam tes atau ujian menggunakan teori kognitif ini. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, yang dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Dalam hal ini pendidik hanya memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Selanjutnya pendidik hanya memantau bagaimana peserta didik ini bisa mengembangkan apa yang telah diberikan oleh pendidik, informasi yang telah diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, memaksimalkan kemandirian peserta didik. Dalam hal ini peserta didik sangat dituntut untuk bisa mandiri dan untuk bisa aktif, bisa lebih mandiri dalam mencari informasi selanjutnya. Yang keempat, memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik. Nah, dalam hal ini teori kognitif sangat mengedepankan otak atau daya ingat. Nah, dalam hal ini bagaimana peserta didik bisa memaksimalkan ingatan informasi yang diberikan oleh pendidik. D. Aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar bermakna bagi siswa. Berikut ini pengaplikasian teori belajar kognitif dalam pembelajaran. 1. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat diperhitungkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 2. Pengalaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran yang digunakan menggunakan pola atau logika dari sederhana ke kompleks. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat berpengaruh bagi siswa. 4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi, perlu mengaktifkan pengalaman atau informasi baru yang telah dimiliki siswa.